Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawala ma ba'du. Teman-teman yang semoga selalu dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, syukur alhamdulillah pagi ini kita bisa ketemu lagi walau dalam suasana online. Ya, saya baru mulai karena ini tadi baru pulang ngisi pengajian di masjid, dan kita lanjutkan agar semoga kitab ini bisa khatam di bulan Ramadan ini. Sebelum kita lanjutkan, mari kita baca dulu surat Al-Fatihah. Semoga kita semuanya, saudara kita, keluarga kita diberikan kesehatan, diberikan maunah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala diniyah wa likulli niyatin shalihah lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ini back leg agak sengaja nanti biar kelihatan kalau ada mataharinya muncul. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 30. Kitab Ta'lim Muta'alim. Ini kitabnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iyyaka wal mudzakarata ma'a muta'annitin ghairi mustaqimit tab'i fa inna tabi'ata musriqatun wal akhlaqa muta'addiyatun wal mujawarata mu'assiratun wa iyyaka lan wedya sira kabeh wa iyyaka lan waspadalah Anda wal mudzakarata pada model belajar ma'a muta'anniti, mudzakarah belajar ataupun berdiskusi, ma'a muta'anniti sama orang yang suka mempersulit masalah, ghairi mustaqimin tidak punya niat yang lurus, ghairi mustaqimit tab'i yang tidak punya hati yang jernih, yang lurus. Fa inna tabi'ata karena sesungguhnya tabi'ah, watak, karakter, musriqatun itu membawa dampak ya, atau mencuri, membawa dampak kepada orang. Wal akhlaq, ada akhlak muta'addiyatun itu harus dibiasakan. Wal mujawarata dan kita berteman atau bertetangga dengan orang model itu mu'assiratun itu akan ada asarnya. Jadi bisa jadi kita terbawa, bukan malah kita yang membawa tapi kita yang terbawa. Wa fi syi'ril ladzi dzakarahu Khalil bin Ahmad fawaidun katsiratun. Ada syair yang disampaikan oleh Syekh Khalil bin Ahmad. Al-ilmu min syartihi liman khadamahu ayyaj'alan nasa kulluhum khutimahu. Di antara syarat ilmu, al-ilmu, adapun ilmu min syartihi dengan syaratnya, liman bagi orang khadamahu menjadi pelayan, ayyaj'alan nasa untuk menjadikan manusia kullahum ya semua manusia yang cinta kepada ilmu, khuddamahu itu melayaninya. Jadi kita ini musyawarah ya, ini terkait musyawarah ini penting ya. Musyawarah itu sebaiknya sama orang yang punya sama-sama karakter ingin membangun, sama-sama punya karakter niatan yang tulus, yang lurus, bukan sama orang yang sudah niat menjatuhkan. Nah, yang dikhawatirkan, padahal kita ini punya tradisi dalam negara ini, segala sesuatu ya memang harus dimusyawarahkan. Itu sudah sesuai dengan ajaran anjuran Al-Quran. Wasyawirhum fil amr misalnya. Wa antum syura bainahum.
Dan kalian itu untuk bermusyawarah. Sebagaimana sila Pancasila yang keempat itu permusyawaratan perwakilan. Dan tidak mungkin permusyawaratan perwakilan itu selalu saya nggak tahu. Nanti bisa debatable, nggak apa-apa, namanya keilmuan untuk didiskusikan. Sekarang ini kebenaran lebih banyak yang dilakukan oleh tokoh-tokoh kita itu kebenaran voting. Kebenaran voting itu tidak selalu mengacu kepada kebenaran yang hakiki. Kenapa? Di situ sesuatu yang disimpan kadang lebih mudah untuk digoda oleh keadaan. Karena toh milih juga voting, nggak ada yang tahu, dianggapnya Allah tidak tahu. Nah, selain itu kecenderungan setiap diskusi itu sudah mengikuti apa kata partainya, tidak mengikuti kata nurani ilmiahnya. Apapun partainya, kalau dia sudah seseorang apapun partainya, dia pasti akan mengikuti apa kata perintah dari kendaraan partainya. Nah, sementara kendaraan partainya adalah kendaraan yang ingin menggapai kekuasaan, keuntungan. Nah, secara tidak langsung mohon maaf, semoga tidak benar anggapan saya bahwa setiap orang yang berdiskusi antar partai politik bisa jadi ada niatan untuk menjatuhkan dengan lawan partainya. Nah, kalau demikian ini menurut ta'limul muta'alim, dari mulai pembelajaran pun sebaiknya diskusi di kampus, diskusi di pesantren itu memang sebaiknya carilah teman yang punya karakter atau tabiat yang mustaqim, yang baik, yang jernih, yang lurus. Jadi bukan yang bengkok-bengkok. Nah, ini saya kira perlu untuk dibiasakan, disampaikan kepada santri-santri kita, kepada mahasiswa kita, bahwa setiap kita diskusi sebaiknya kita ajarkan niat yang tulus mencari keilmuan, bukan mencari pembenaran tapi mencari kebenaran. Jadi kalau pembenaran nanti bisa dalil apa saja, yang penting bisa cuap-cuap, tapi itu hanya pembenaran, bukan mencari kebenaran. Nah, wayam bagi litolibil ilmi, dan sebaiknya litolibil ilmi bagi pencari ilmu, pecinta ilmu, ayakuna muta'ammilan, untuk berangan-angan fi jami'il awqati, di seluruh waktunya, fi daqaiqil ulum, dalam detik-detik setiap detiknya itu al ulumi pada pengetahuan, wayak tada, dan membiasakan dalika pada kebiasaan itu. Jadi sebagai seorang santri, sebagai seorang mahasiswa, sebaiknya memang angan panjangnya itu ya soal ilmu. Jadi bukan soal yang lain, bukan soal lomba main game peta-petaan tiap malam, tapi bagaimana angan-angannya itu dipasang galerinya untuk memikirkan sebuah keilmuan dan bermacam-macam ilmu. Karena ilmu yang satu ketika sudah kita pahami betul, kita penting untuk beranjak ilmu yang lain. Jadi waktu ini sangat penting untuk digunakan sebaik-baiknya. Nanti kalau sudah usia lanjut, sudah usia tua, itu tidak mungkin punya kekuatan untuk belajar seperti usia yang masih muda. Usia yang efektif belajar itu ya kira-kira usia anak santri sampai anak usia kuliah, gampangannya sampai tamat S1 lah. Itu harus betul-betul dimanfaatkan dengan baik. Kalau itu bisa dimanfaatkan dengan baik, insya Allah dengan waktu yang padat, singkat, bisa mendapatkan banyak pengetahuan dan keilmuan. Syaratnya apa? Sering-seringlah diskusi, cari partner, teman yang mempunyai karakter tidak berusaha menjatuhkan, tapi berusaha saling mencerdaskan. Wayata dadaliku fa innama yudrikut daqaiq bitamul, agar seluruh siswa, santri, mahasiswa dan seluruh pecinta ilmu waktunya itu
penuhi dengan berangan-angan, berpikir soal keilmuan, soal penelitian, soal pengabdian, soal pengajaran, soal bagaimana mendapatkan pengetahuan yang mungkin juga dibutuhkan meskipun bukan jurusannya. Karena kita akan hidup di tengah masyarakat dengan berbagai fenomena yang tentu saja bakal dihadapi. Seorang santri, apalagi santri mahasiswa, itu kan santri plus, harus punya kemampuan lebih. Jangan sampai, mohon maaf, jangan sampai sudah santri plus mahasiswa ternyata kualitasnya ya masih kalah dengan mahasiswa yang lain, masih kalah dengan santri yang tidak punya akademik yang secara teratur, secara ilmiah sebagaimana di kampus. Ya di pesantren akademik juga, tapi cara model pembelajarannya memang ada perbedaan, dan disitulah kesempatan bagi teman-teman mahasiswa santri itu mempunyai banyak model pengajaran pembelajaran yang bisa dipakai di angan-angan sebagai metodologi, itu sebagai pisau bedah untuk membuka seluruh ilmu pengetahuan dan ilmu keagamaan. Apalagi di PPMNU, tidak semuanya orang punya kesempatan tinggal di PPMNU, dan kalian perlu tahu, dan pasti sudah tahu, seluruh hampir dosen-dosen di Unusia itu adalah selain para intelektual di sesuai jurusannya, juga punya pengalaman kepesantrenan, dan itu gunakanlah sebaik-baiknya. Walihadakila, oleh karena itu ada sebagian pendapat ta'amul tudrik, barang siapa yang sering berangan-angan ilmu maka dia akan berhasil, akan menemukan. Kalau ini memang sudah ada hadisnya ya, wallahu idza dzanni abdi bi, bahwa Allah akan mewujudkan sesuai dengan persangkaan gambaran hambanya. Kalau memang gambaran hambanya itu tidur melulu, banyakkan tidur, ya hidupnya akan ngantuan. Tapi kalau hidupnya semangat, struggle, sesuai dengan jargonnya tangan terkepal di depan, mestinya otaknya di depan ya. Canda. Ya samalah. Maksudnya tangan terkepal di depan itu ya semangat tinggi. Nah, bareng dengan semangat otak yang ada di depan juga di atas. Jadi sama-sama jalan bersama, maka itu idza ta'ammala ahadukum tudrik. Jadi apa yang akan diangankan, dia akan berhasil. Wala budda minat ta'ammul qablal kalam, dan kita diwajibkan untuk berpikir yang otentik sebelum kita bicara. Agar karena hatta yakuna shawaban, sehingga setiap apa yang kita bicarakan itu adalah otentik, adalah betul. Jadi jauh dari kesalahan. Ya memang manusia makhluk khata' wa nisyan, sebagai manusia pasti punya titik salah dan kelemahan, tapi itu dipasang belakang, jangan dipasang di depan. Jadi ibarat bumper belakang saja, jangan langsung ditaruh depan. Itu nanti membuat kita malas. Ya memang punya salah, belum apa-apa sudah begitu. Jadi jangan menjadi, itu bukan sifatnya yang tangan terkepal di depan. Tangan terkepal di depan pasti mempunyai angan-angan yang diikat dengan tangan untuk dibawa maju ke depan sesuai dengan akal pikiran ta'amulnya. Wala budda binat ta'amul qablal kalam yakun hatta yakuna shawaban. Fa innal kalama kasahmi fala budda min taqwimihi bit ta'amul. Karena sesungguhnya bicara itu bagaikan panah. Fala budda, maka wajib min taqwimihi, untuk memperkuat dengan logikanya, angan-angannya. Qoblal kalam, sebelum dia bicara, hatta yakuna musiban, jangan sampai pembicaraan kita itu justru menjadi musibah. Pembicaraan kita itu harus jadi berkah. Jadi berkah itu jangan dianggap suatu yang mistis, tapi yang logis juga. Jadi jangan hanya bicara musibah itu dari sisi mistis, tapi juga dari logis. Kenapa?
Karena kita bicara seperti tong nyaring bunyinya, asal dipukul pasti ada bunyinya. Nah, sebagai intelektual, sebagai ilmuwan, sebagai ulama, sebagai ustadz, ciri khasnya intelektual, ciri khasnya ulama itu akan berbicara jika dia tahu. Kalau tidak tahu dia akan ngomong jujur belum tahu. Itu bukan hal yang memalukan, biasa saja. Tapi kalau setiap ditanya selalu tahu, oh iya tahu, oh iya tahu, oh iya tahu, itu nanti kayak pedagang pasar. Meskipun nggak punya dagangan itu bilang punya, nanti diambilkan punya tetangga pun yang sisa. Nah, tapi kalau bidang agama nggak mungkin dilakukan seperti itu. Kenapa? Karena agama ini adalah harus dipelajari, dipahami dari bukan sekedar dari buku, tapi juga dari orang yang betul punya riwayat pemahaman keagamaan yang baik. Ini bukan pesan saya, tapi pesannya Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari di dalam kitab Adabul Alim wal Muta'alim. Meskipun saya sedang membaca kitab Ta'limul Muta'alim karya Syekh Zarnuji, saya ingat di bacaan kitabnya Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, jangan sampai mengambil ilmu agama itu sekedar hanya dari kertas, tapi tolong ambillah dari guru, meskipun juga bersama yang tertuang dalam kertas. Nah, itu saya ingat betul kata-kata itu. Kemarin saya sampaikan juga di pertemuan anak-anak muda. Ada yang bertanya, Pak, kalau kita nggak sempat mondok, kalau kita nggak sempat nyantri, bagaimana kita belajar sama guru sementara ketemunya sama kertas? Nah, saya jawab bahwa apa yang dipilihkan oleh Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, saya kira itu pilihan yang ideal. Kalau pengen tidak ideal, itu terserah pilihan kita. Tapi yang jelas menjadi santri memang hari ini tidak harus mondok. Tapi kalau mondok itu pasti santri. Nah, tapi untuk menjadi santri tidak harus menjadi orang pesantren. Hari ini banyak pengajian online yang bisa dikenal orangnya, dan tentu saja bisa tanya jawab langsung, bisa mungkin sebulan sekali ketemuannya, atau setahun 2 kali, atau berapa, setidaknya jelas gurunya itu siapa. Nah, ini menjadi dipermudah, nggak ada alasan lagi bahwa kita belajar tanpa guru. Kalau orang belajar dukun tanpa guru saja itu bisa khawatir kerasukan jin, khawatirnya justru orang belajar agama yang tanpa guru itu membawa orang ke gerbong yang keliru. Nah, itu yang mesti kita harus hati-hati, waspada, jangan sampai kita salah membawa orang banyak malahan. Wah, salah biar bareng-bareng, maka ngajak kesalahan orang lain untuk berbuat salah juga. Nah, ini jangan sampai kita lakukan. Kalau tidak tahu, jawab jujur. Nanti saya carikan jawabannya, akan saya jawab kemudian. Jangan sampai apa yang kita omongkan menjadi musibah bagi orang lain. Karena itu dianjurkan oleh penulis mu'alif kitab Ta'limul Muta'alim, sebelum bicara harus berangan-angan dulu, berpikir yang logik, berpikir yang sehat, baik dari teks maupun konteksnya. Waqala fi usulil fiqh, dan dikatakan waqala dan berkata fi usulil fiqh di dalam kitab usulul fiqh, hada aslun kabirun wa huwa ayyakuna kalamul faqih al-munadhiri bit ta'amuli. Sesungguhnya teoritis pun itu akan berjalan dengan baik jika kita dengan angan-angan. Menyampaikan teori tanpa dengan angan-angan dan berpikir yang logik, saya kira susah untuk menemukan frame-frame yang bisa dibenarkan. Makanya ini adalah hada aslun kabirun. Ini adalah pokok yang utama, yang besar, agar omongan kita ini ayakuna kalamu faqihin. Kalau kita ini ingin bicaranya betul-betul ilmuwan, maka munadhiri bita'amul. Segala sesuatu yang akan kita bicarakan sebaiknya kita angan-angan terlebih dahulu. Maka menentukan diksi itu menjadi penting bagi orang ilmuwan. Kenapa? Diksi itu mempengaruhi cara orang memahami. Nah, maka ada pelatihan jurnalistik, biasanya pelatihan milih diksi. Tapi kalau hanya mengikuti pelatihan saja dan kurang baca, sama saja
Kita teori belajar nyetir tapi nggak pernah megang setirnya. Nyetir mobil tahu teorinya tapi nggak pernah dipegang, jadi nggak tahu bagaimana cara nyetir itu sendiri. Kalau sudah lama jadi lupa. Nah, Rasul akli ayakunal kalam bitas buti wa ta'amuli. Pokok dari akal pemikiran itu adalah membicarakan sesuatu yang sudah mantap dengan angan-angan. Jadi sudah dipikir panjang. Orang ngomong kok nggak dipikir panjang. Nah, sering kan ada kata-kata itu. Ini jangan-jangan dia memang dulu juga ngaji kitab Ta'limul Muta'alim. Kalau ada orang bilang, orang bicara kok nggak dipikir panjang. Nah, jangan-jangan memang dulu belajar Ta'limul Muta'alim dia, karena ada pemahaman Rasul akli ayakunal kalamu bitasabbuti wat ta'amuli. Jadi bicara itu yang baik, pokok akal pikiran itu ayakuna kalamu ingin to ono pembicaraan, bahwa omongan kita itu sudah dikuatkan oleh angan-angan, cara berpikir metodologis dan realistis. Kadang kita kan hanya metodologis saja, mengabaikan realita. Nah, ini kadang itulah yang menyebabkan kadang ada orang gagal meskipun sudah cum laude di perguruan tingginya, tapi menghadapi masyarakat gagap. Kenapa? Tidak realistis. Nah, realistis itu kadang penting. Jadi harus teks dan konteks disambungkan. Kalau teks saja nanti khawatirnya jadi khawarij. Kalau konteks saja khawatirnya nanti jadi mutazilah. Nah, orang ahlus sunnah cara berpikirnya antara teks dan konteks itu wasaton. Jadi di tengah, bisa ketemu di situ. Usika fi nadmil kalami bi khamsatin. In kunta lil musis syafiqi muti'an. La taghfulan sababal kalami wa waqtahu. Wal kaifa wal kam makana jami'a. Seorang ahli fikih berkata, usika fi nabdil kalami khamsin. Berpikir sebelum berkata itu sangat penting. Usika, saya wasiatkan ya kepada kalian. Ini bukan berarti saya wasiatkan, saya hanya baca. Fi nadmil kalami bi khamsatin. Untuk meruntutkan pikiran itu dengan 5 hal. Ingku talil musi asyafiqi mutian. Jika la taghfulan sababal kalami wa waqtahu wal kaifa wal kam makana jami'a. Nah, orang berpikir berkata itu sangat penting. Oleh karena itu kita para ahli fikih harus berpikir dulu sebelum bicara. Ya, jika kita mentaati orang yang menasihati dan mengasihani kita semuanya, maka kamu jangan lupa waktu bicara, ukurannya, tempatnya. Nah, jadi kita ini kaifa kam makan jami'an. La taghfulan sababal kalami wa waqtahu wal kaifa wal kam makana jami'a. Kalau kita itu mau bicara, memang harus sebaiknya tahu bicara dengan siapa, sebab apa kita bicara, kapan waktunya, bagaimana caranya, seberapa omongan kita, tempat yang tepat itu saat sedang apa. Nah, ini kalau bisa mahasiswa ini mencatat betul ini wasiat ini. Jadi kalau kita mau bicara itu bicara apa, sebab apa saya harus bicara. Nah, lalu kita tahu kapan waktunya kita bicara, dengan siapa, bagaimana caranya, seberapa ukuran saya bicara itu yang pantas. Jangan sampai ketika bicara hanya 5 menit sudah cukup, itu lalu bertele-tele sampai 1 jam, akhirnya ambiar. Nah, oleh karena itu ya bolehlah diplomasi diselingi canda, karena itu ciri khasnya NU. Orang diplomasi tidak, kelebihannya orang NU itu biasanya bisa diplomasi kayak tukang pijit, kayak tukang urut. Kalau ada kesleo itu tidak harus pokok biang kesleonya yang dipencet, tapi dengan kata-kata candanya itu sudah merasuk, menarik urat kesleonya.
Nah itu juga perlu dipelajari, sehingga kita berbicara kaifa, bagaimana caranya menarik urat tulang yang kesleo itu dari sisi yang lain dengan candaan yang lain, sehingga kita tahu, oh ya ini cocok enggak untuk tempat ini, orang ini, kalau kita diplomasinya dengan canda itu. Wa yakunu muta'ammilan mustafidan fi jami'il awqati wal ahwali min jami'il ashkhas. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al hikmatun dalatul mu'min aina wajadaha akhadaha wa qila khud ma sofa wa da' ma kadar. Wa yakunu muta'ammilan mustafidan, siapapun orangnya, kalau dia ini berangan-angan, insya Allah manfaat. Kalau berpikir insya Allah bermanfaat. Kalau istilah di filsafat itu ada, katanya siapa saya lupa, itu ada istilah cogito ergo sum. Kayak kita berpikir maka kita ada. Maka di ta'lim muta'alim ada juga ini, wa yakunu muta'amilan mustafidan. Kalau kita ini berpikir, maka kita itu akan bermanfaat. Fi jamil auqat wal ahwal, semua waktu kita, ahwal, tindakan kita, untuk semua pribadi itu akan bermanfaat untuk semua orang. Jami'il ashkhas. Kalau kita berpikir, mengerjakan apapun berpikir, bertindak sesuatu berpikir dulu dengan matang, maka eksistensi kita itu akan diakui, dipercaya oleh banyak orang untuk memutuskan banyak persoalan. Nah ini penting. Kenapa? Sebagai mahasiswa, sebagai santri, sebagai orang yang cinta kepada ilmu, ciri keilmuan itu kan berbicara kebenaran, bukan bicara yang dibenar-benarkan. Oleh karena itu, sekalipun kita sudah dosen, sekalipun kita sudah doktor, sekalipun kita sudah posisi kita, jangan pernah meremehkan pendapatnya orang lain. Karena fungsi watawaso bil haqi watawaso bis sabr itu berlaku khitabnya untuk semua orang. Jadi tidak khusus para santri, tapi juga yang sudah dosen. Maka di situ ada pendapatnya, ada sabdanya Kanjeng Rasul Muhammad SAW, al hikmatun dalatul mu'min aina wajada akhoda wakila. Dan sebagian kata-kata ini itu ada yang menulisnya al hikmatu dalatul mu'min aina wajada wa wa ahaqqu bi akhdiha, yang artinya tapi sama, bahwa hikmah atau keilmuan. Jadi hikmah ini jangan dianggap ilmu dukun. Hikmah itu kata-kata yang baik, yang indah, yang hukum, yang bijak, yang filosofis. Dalatul mu'min itu adalah harta karunnya orang mukmin. Aina wajadaha wa wa ahaqqu bi akhdiha. Itu yang paling populer. Tapi di sini tulisannya aina wajada akhoda. Dimanapun Anda mendapatkannya, maka itu penting untuk dikutip, penting untuk diambil. Jadi teman-teman sekalian, para nanti yang mendengarkan ulang, silahkan, bahwa ini bagian hal yang penting. Kita mendapatkan kata mutiara, kata yang motivasi dari manapun, itu penting untuk kita ambil. Karena itu kebaikan, kebenaran, hikmah, itu adalah miliknya orang mukmin yang hilang. Maka dimanapun Anda, dimanapun kita menemukan itu, maka wajib untuk bisa mengutip, mengambilnya. Karena ilmu itu sebenarnya kan dari Allah. Jadi siapapun yang berbicara bisa jadi dia mendapatkan ilham dari Allah. Karena itu sebuah kebenaran, maka itu penting diambil. Wakila khud ma sofa wada' ma kadar. Ambillah apa yang terang dan tinggalkan apa yang suram. Jadi yang suram, tapi ya yang terang kita ambil, yang jelas pendapatnya, logik, bisa diterima akal, cocok dengan teksnya. Nah itu bisa kita, apalagi cocok dengan teks, dengan rasionalnya juga cocok. Maka itu kita harus sangat pede itu untuk bisa mengkampanyekan, mempublikasikan keilmuan itu. Dan yang kira-kira semu, abu-abu, ya nggak usah untuk diambil atau tinggalkanlah.
Wasamitu Syekhul Imamul Ajal Al-Ustadz Fakhruddin Al-Kashani. Ini kayaknya banyak Iran ya bahasa-bahasanya. Al-Kashani itu Al-Koshoni bacanya. Jadi kalau huruf Iran itu ada A, I, U, O, U, I. Kakiku, ko, kuki. Kalau huruf hidup setelahnya alif itu berarti O bacanya. Nah, ada daerah namanya Koson. Saya sudah pernah ke sana ini, main ke Koson ini. Yaqulu kanat jariyatu Abi Yusuf rahimahullahu taala amanatan inda Muhammadin faqala laha. Kanat itu ada jariyatu Abi Yusuf, siapa? Saudaranya Abi Yusuf rahimahullahu taala amanatan inda Muhammad. Amanatan itu amanat atau budak. Sekarang udah nggak ada budak, hari buruh tapi kemarin. Apakah apa bedanya budak dengan buruh? Apakah masih ada kesamaan atau titik bedanya? Itu kadang perlu juga teman-teman untuk mengkaji, untuk mengevaluasi. Kenapa? Penting itu. Karena yang namanya kedaliman akan selalu ada di sepanjang zaman. Nah, peradaban itu harus mengalir pada sesuatu yang lebih indah, yang lebih baik, yang lebih adil. Nah, saya itu khawatir sebenarnya, kenapa buruh itu hanya dihargai gajinya setara dengan upah minimum daerah. Dan upah minimum itu selalu dihitung kebutuhan makan, kebutuhan tempat. Saya nggak tahu, semoga juga kebutuhan transport. Semoga juga dihitung kebutuhan sabun. Nah, kalau hanya itu, apa bedanya manusia dengan mesin? Kalau hanya yang dihitung itu, mesin sama, butuh tempat, butuh oli, butuh servis. Nah, sama itu. Setelah itu, nggak punya apa-apa lagi. Nah, makanya saya berharap ada kemajuan cara berpikir, terutama yang berkecimpung di dunia ekonomi syariah. Yang dinamakan saham itu harus dipikirkan ulang. Apakah saham itu hanya yang dinamakan modal itu hanya harta saja, sehingga yang lain yang dinamakan bos itu yang punya modal harta, sementara yang punya modal pikiran dianggap hanya karyawan. Sementara orang yang punya modal tenaga itu dianggap juga hanya karyawan. Nah, ini saya kira perlu dipikirkan ulang, ada definisi agar kekayaan tidak hanya ngumpul di seseorang saja. Perusahaan kan itu hanya dimiliki hanya segelintir orang, sementara yang ikut mengerjakan banyak orang. Dan itu setelah pensiun pun, nah, apalagi kena PHK itu, kemudian di usia yang sebenarnya masih relatif muda, kayak lontang-lantung, kasihan itu. Siapa yang bisa memikirkan ini? Mahasiswa, santri, itu yang bisa. Ini saya dianggap serius-serius karena terkait kemarin baru hari buruh ya. Semoga semuanya hari buruh pun diakui eksistensinya. Mereka sudah keluar tenaga. Saya kira tenaga itu juga bagian modal. Nah, jangan dianggap tenaga ini hanya sebagai mesin. Kalau sebagai mesin itu kayak hilang kemanusiaannya. Wallahu a'lam. Semoga cara berpikir saya kurang benar sehingga bisa diingatkan oleh orang lain. Toh buktinya para buruh juga nyaman dengan keadaan itu. Nyaman atau tidak, saya memang belum mendapatkan curhatan. Oke, kita kembali ke laptop. Faqala laha hal tahfadina fi hadzal waqti min Abi Yusuf fil fiqhi syai'an? Qalat la illa annahu kana yukarriru wa yaqulu sahmud dauri sakitun. Fahafidha dalika minha wa kanat muskilatan ala Muhammadin fartafa iskaluhu bihadil kalimah fa'ulima annal istifadata mumkinatun min kulli ahadin. Qala Abu Yusuf hina qila lahu bima adraktal ilma qala mastangkaftu minal istifadati
wa ma bakhiltu minal ifadati. Jadi Syekh Fakhruddin itu pernah mendengar berkata bahwa dari budaknya, ya, jadi saya tadi nggak tega sebenarnya memanai jariyah itu budak perempuan, karena sekarang eranya sudah nggak era perbudakan. Tapi membaca kitab memang harus dipaskan ya, dipaskan. Jadi mohon maaf kalau kadang masih dipahami budak ya, nanti diinterpretasinya di setelahnya mungkin ya, atau sebelumnya. Jadi Syekh Fakhruddin pernah mendengarkan dari budak perempuannya Syekh Muhammad bahwa budaknya Abu Yusuf ya, yang dititipkan kepada Syekh Muhammad. Lalu Syekh Muhammad bertanya kepada budak itu, apakah kamu pernah melihat kebiasaan mendengar perkataannya Abu Yusuf sekarang ini? Dia menjawab tidak, kecuali dia mengulang-ulang kalimat. Ada kata-kata yang sering la illa annahu kana yukarriru wa yaqulu sahmid dauri. Nah ini bagian daur ya, itu gugur. Daur itu ada istilah, kalau di dalam ilmu tauhid itu ada musalsal dan daur. Coba saya baca dulu sambil mengingat, itu ada di kitab Fathul Majid, itu istilah daur dan istilah tasalsul. Kalimat ini dihafal oleh Syekh Muhammad, padahal masalah daur ini sukar bagi Muhammad. Maka dengan mendengar kalimat tadi, kesukarannya hilang. Oh, ini daur yang dimaksud adalah ayukarriru kalaman su'ubah. Jadi berusaha mendengar berkali-kali kalimat yang susah. Dengan seringnya mendengarkan, itu otomatis dia akan memahami dengan baik. Jadi tidak ada kaitannya dengan daur dan tasalsul yang ada di kitab Fathul Majid. Oleh karena itu jelas bahwa menambah faedah atau pengertian itu dapat dilakukan melalui siapa saja. Jadi dia juga mengambil manfaat dari budak, nggak malu bertanya, ada nggak sesuatu yang Anda dapatkan dari tuanmu yang seorang alim itu? Ya, yang saya dengar adalah sesuatu yang sulit itu diulang-ulang. Jadi sama kalau kita ini menemukan jalan yang agak rusak, tapi keseringan lewat situ, ya enak saja, nyantai, saya tahu jalannya mana yang lebih ringan, lebih tidak sulit dari sesuatu yang sulit. Nah dari situ jelas bahwa orang itu penting mengambil faedah, mendengarkan bicaranya siapapun, sehingga apa yang dia pikirkan bisa didapatkan kebenarannya dari siapapun juga. Nah, aku tak pernah enggan menambah pengertian, dan aku juga tidak pernah keberatan memberikan faedah kepada orang lain. Jadi inti cirinya seorang alim itu adalah ya selain mau menyampaikan gagasan, juga harus mau mendengarkan. Ini menarik, emang menariknya itu saya kalau ada masalah gini sering ingat ini. Saya punya teman, ini sering kali saya nggak bosen untuk menceritakan ini, karena apa yang saya ceritakan ini setengah dari fakta. Jadi saya punya teman orang Kanada waktu kuliah di Iran itu. Dia belum pernah ke Indonesia, tapi wawasan tentang keindonesiaan, tentang pulau ini, tentang masyarakatnya, tentang SDA, SDM-nya, dia cukup tahu karena sering baca berita-berita. Dia suatu hari pagi-pagi bawa roti sambil ngobrol
ngajak ngobrol sarapan gitu di kamar saya, di kamar ngobrol. Orang Indonesia itu sebenarnya hebat-hebat katanya. Menurut dia, kamu soto ya, saya candain kira-kira gitu. Iya, saya itu kan sering ngamatin di YouTube, di mana-mana. Nah, cuman ketidakhebatannya orang Indonesia itu hanya gara-gara satu persoalan katanya. Saya kaget juga, kamu sotoin. Apa itu? Orang Indonesia itu konon kata dia ya. Kata dia, saya hanya nirukan saja. Orang Indonesia itu kelemahannya hanya satu. Kalau ada orang ngomong penting, dia bicara sendiri. Ah, kamu dapat data dari mana? Ternyata dia langsung bukain YouTube sidang DPR. Jadi di sidang DPR itu faktanya betul. Ada orang bicara menggebu-gebu serius, yang lain tidur, yang lain ngomong sendiri. Enggak, yang memperhatikan sedikit. Atau kebetulan video yang dipilihkan yang kayak begitu, saya wallahu alam. Dan itu sudah milih beberapa video. Lihat no, coba. Ada yang main HP sendiri. Nah, ternyata mendengarkan perkataan orang lain itu penting. Ini ajaran ta'lim muta'alim ini. Jadi mendengarkan orang lain ini bukan sekedar menghormati. Siapa tahu memang ada hal yang diilhamkan kebenaran melalui orang itu. Nah, jadi bahkan ciri orang alim sebelum paragraf halaman sebelumnya itu, mu'alif Zarnuji mengatakan cirinya orang alim itu tidak akan pernah bosan mendengarkan satu keilmuan sampai diulang 1000 kali. Nah, maka di situ karena teorinya adalah ciri orang alim, ciri orang intelektual itu tidak bosan mendengarkan satu ilmu sampai diulang 1000 kali, maka itu kan mengandaikan dia mau mendengarkan dari siapapun. Nah, ini sesuatu yang penting. Jadi kita bisa mendengarkan, bisa menambah wawasan dari orang lain. Wakil Ibnu Abbas, saya tambahin sedikit ya. Dikatakan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, bima adrakta ilma, dengan apa Anda akan mendapatkan keilmuan. Qala Ibnu Abbas, bilisani saulin wa qalbin aqulin wa innama summiya talibul ilmi. Jadi bagaimana kita mendapatkan ilmu? Satu, dengan lisan yang tidak malu bertanya. Satu, maka jadi santri nggak usah malu-malu bertanya. Jadi mahasiswa nggak usah malu-malu bertanya. Masa tanya aja dipaksa untuk bertanya. Makanya saya sudah sering kali menyampaikan ke mahasiswa, ke para santri, sebaiknya santri mahasiswa itu mempelajari apa yang akan disampaikan besok. Jadi punya bahan pertanyaan. Sesuatu yang belum dipahami di malam hari saat dibaca, itu bisa ditanyakan saat jumpa. Jadi tidak lemot, tidak loadingnya terlambat, tapi sudah menyiapkan pemahaman terlebih dahulu untuk disiapkan menjadi bahan pertanyaan. Nah, itu penting. Itulah salah satu syarat menjadi orang yang untuk mendapatkan ilmu. Bilisanin saulin wa qalbin aqulin, dan hati yang penuh diisi dengan akal, logika. Wa innama summiya talibul ilmi, dan itulah yang dinamakan sebagai orang yang mencari ilmu. Jadi lisan yang banyak bertanya, hati yang banyak berpikir. Maka para santri dahulu itu, jadi matakulu likasrati mayakulu nafiz zamanil awal, santri terdahulu itu memang melakukan itu. Matakulu fi hadhil mas'alah, bagaimana pendapatmu tentang masalah ini, itu ditanyakan. Wa innama tafaqqaha Abu Hanifah bikasratil mutarahati wal mudakarati fi dukanihi khina kana bazaran. Ya ini, Imam Abu Hanifah ini menjadi alim, diantaranya itu sering tukar pendapat. Tidak hanya di tempat majelis taklim, bahkan di tokonya, di dagangannya. Konon beliau ini pedagang kain juga. Jadi di kesempatan apapun, ini artinya ya, diambil kesimpulannya, di kesempatan apapun ciri santri itu mau tukar pikiran, tukar gagasan.
misalnya ada pertemuan antar pondok pesantren, itu mestinya waktu yang sangat mulia itu. Jadi santri bisa punya kekayaan, saling tukar pikiran, tukar gagasan dengan santri yang lain. Jadi waktu kamu diajar oleh guru kamu, kiai kamu dalam bab ini, itu maksudnya apa? Nah, misalnya. Nah, itu bisa saling menambah wawasan itu. Jadi satu pembahasan bisa mendapatkan pengayaan dari banyak referensi, dari banyak kiai, dari banyak guru. Nah, itu yang bisa saya sampaikan pagi ini. Saya tadi kepengennya cahayanya ini menangkap matahari terbit. Ternyata naruhnya kurang pas, mataharinya sudah terbit ternyata di sisi yang berbeda. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Semoga apa yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat. Barokah fiddin wa dunya wal akhirah. Kita tutup pengajian pagi ini dengan bacaan surat Al-Asri. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Aqulu qauli hadza fastaghfirullahal adzim li wa lakum walisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, semoga semuanya selalu sehat.